Selamat pagi pemirsa, anggaran pendidikan saat ini masih editorial ini langsung sangat menohok sekali ya Mas Arief tentang jangan amputasi anggaran pendidikan. Apa makna bagi Dewan Redaksi ketika ada usulan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan utak-atik anggaran wajib 20%? Ya, saya ingin meresonansikan atau menggemakan apa yang diungkapkan oleh beberapa anggota Komisi 10 ya. Dan itu merupakan salah satu ekspresi yang amat sangat tepat untuk bisa kita jadikan tanggapan atas apa yang direaksikan oleh para wakil rakyat terhadap interpretasi atau usulan Ibu Menteri Keuangan tentang bagaimana kita melihat ke depan 20% itu seharusnya bukan dari APBN tapi dari pendapatan. Dan itu merupakan salah satu hal yang amat sangat berbahaya untuk kalau kita secara serampangan mengadopsi prinsip tersebut. Kenapa Yohana? Karena sejak 2003 kita sudah sangat-sangat disiplin untuk mengimplement bahwa 20% itu adalah dari total APBN. Dan itu merupakan salah satu hal yang sampai sekarang pun progres pendidikan nasional belum bisa kita nyatakan sebagai sebuah kebanggaan ya. Human Development Index kita masih belum seberapa bagus. Ada beberapa provinsi yang sangat besar tapi dengan kinerja pendidikan yang juga sangat buruk gitu. Itu masih kita dapati. IQ orang Indonesia masih di bawah 100 rata-rata, dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya tidak boleh kita sikapi hanya karena ruang fiskal yang terbatas, lalu kita kutak-atik sesuatu yang sifatnya konstitutif gitu ya. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu hal yang harus kita jadikan refleksi. Ini undang-undang dasar loh. Kita udah punya berbagai macam episode yang sangat-sangat traumatik terhadap bagaimana kita menyikapi poin-poin undang-undang dasar gitu ya. Untuk hal yang politik, sekarang untuk pendidikan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang sifatnya alarmnya harus bunyi, publik harus bereaksi, anggota DPR apalagi, ini merupakan salah satu hal yang kita akan awasi bersama-sama. Ya, artinya di sini walaupun ini sifatnya konstitusi dan juga di satu sisi ini masih berupa usulan, tapi ini menjadi sebuah perhatian bersama ya terkait dengan kondisi keuangan atau APBN kita. Khususnya nanti bagaimana pemerintahan ke depan menjalankan dengan program-program baru. Baik, Mas Arief, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tema editorial kali ini, ada beberapa headline utama yang disoroti media Indonesia. Dan ini menarik sekali pemirsa, media Indonesia mengcapture beberapa headline penting dari peristiwa terkini. Yang pertama adalah terkait dengan Presiden ganti pembantu jelang akhir jabatan. Urgensinya apa ya Mas? Karena potensi reshuffle ini dalam beberapa waktu terakhir ini nampaknya konsisten. Begitu. Ya, kalau tadi Yohana tanya urgensinya apa ya, kita selalu akan mendapatkan reaksi dari istana pasti bahwa ini merupakan hak prerogatif presiden. Dan itu pasti akan menjadi sebuah lontaran yang akan terus-menerus kita dapati ya. Memang ini merupakan hak prerogatif presiden, copot lantik yang baru, copot lantik yang baru. Dan ini merupakan salah satu hal yang memang kita lihat dalam berbagai macam sejarah kabinet ya. Bahwa ada yang dicopot, ada yang baru. Tapi ini kan merupakan salah satu hal yang harus kita amati sebagai sebuah injury time ya. Kita pemerintahan ini akan segera berakhir dalam kurang lebih 2 bulan. Dan menjadi menteri selama 2 bulan pun
Betul. Apa yang bisa dilakukan gitu ya, selain mengikuti apa yang pada dasarnya sudah dijadikan tapakan oleh menteri terdahulu. Jadi hal yang harus kita cermati adalah semoga copot lantiknya anggota kabinet baru ini bukan merupakan bagian dari permainan politik atau political game gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa sejauh ini antara PBNU dan PKB saat ini merupakan salah satu drama yang kita saksikan bersama-sama dalam hal percaturan politik negeri ini. Dan mudah-mudahan ini bukan menjadi bagian dari permainan politik tersebut. Karena ini merupakan salah satu hal yang bahaya apabila dua organisasi tersebut dijadikan bagian dari permainan politik. Nah, oleh karena itu dari apa yang disampaikan Mas Arief tadi, nampaknya sulit kita untuk tidak berpikir ke arah sana, Mas Arief. Karena timing is everything dan injury time begitu. Apa sih nanti mungkin efek yang bisa diakibatkan dari pergantian last minute oleh Presiden dengan hak prerogatifnya ini? Ya seharusnya segala sesuatu kalau ditanyakan efek adalah harus terpulang kembali pada manfaatnya kepada publik ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita nantikan. Kalau misalnya ujung-ujungnya adalah lebih banyak dramanya antara PBNU dan PKB misalnya ya. Ini merupakan salah satu hal yang kita harus tagih gitu. Bahwa bukan ini yang kita inginkan, tetapi kita ingin beberapa hal yang terkait sama kinerja Kemensos menjadi lebih baik dan lebih terakselerasi seiring dengan akan berakhirnya pemerintahan ini. Ya, selain kita menagih bagaimana nanti pejabat baru yang dilantik Presiden ini dengan tanggung jawab baru seperti apa hasilnya, kita juga menagih komitmen KPK. Ini terkait dengan Pansel, Capim, dan Dewas KPK yang terus didorong untuk tetap menyeleksi orang-orang yang dinilai bermasalah. Nah, di sini Nurul Gufron terdepak. Iya. Seperti apa catatannya di Indonesia? Ini merupakan salah satu hal yang kita harus apresiasi ya, bahwa Pansel telah bisa memberikan sebuah pilihan-pilihan yang mengakomodasi suara-suara di rakyat ya, di publik itu ternyata sama mereka diabsorb baik-baik. Namun kalau menggunakan apa yang dilontarkan oleh ICW, ini ternyata masih banyak hal yang menjadi catatan karena ada beberapa nama yang menurut ICW tidak laik secara integritas bahkan teknis. Jadi hal-hal tersebutlah yang pada akhirnya harus kita harus kita buktikan kembali karena ini kan masih proses di tengah-tengah ya. Nanti apabila komisionernya secara definitif sudah terpilih, mudah-mudahan nama-nama dari komisioner yang akan terpilih adalah orang-orang yang benar-benar punya integritas, tanpa celah, dan punya kemampuan dan kapasitas yang baik. Ya, terutama juga komitmen dan integritas untuk mengembalikan marwah KPK ya pada cita-cita semula. Tapi itu memang tidak bisa disandarkan pada orang, Yohana. Salah satu hal yang harus kita perjuangkan bersama adalah kepada orang-orang ini gitu ya, karena kalau mengandalkan pada komisioner kita sudah punya pengalaman, tapi yang paling penting adalah seluruh sistem dan infrastruktur hukum yang ada melindungi untuk menjadi payung dari KPK juga harus diperbaiki. Artinya negara juga harus menjadi tempat bersandar ya untuk menjaga ruang KPK ini kembali pada kitohnya begitu ya Mas Arief. Baik, itu tadi headline kedua. Yang ketiga kita masuk ke halaman 2 Media Indonesia pemirsa, ada ulasan terkait DPR yang didesak sahkan RUU PPRT pada bulan ini, dan ini Undang-Undang RUU PPRT ini sudah 20 tahun diperjuangkan ya Mas Arief dan tak kunjung disahkan. Nah ini didesak lagi, semoga sih bulan ini benar-benar goal. Harusnya ya, karena kita kan bisa melihat ya, DPR itu kan adalah makhluk-makhluk politik. Apabila mereka apabila mereka benar-benar bisa menyerap aspirasi dan bisa berempati pada apa yang terjadi di kalangan publik ya, khususnya yang terkait dengan bagaimana peran mereka dalam proses legislasi. Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang Pilkada itu bisa dengan sangat cepat mereka dedikasikan waktu mereka ya dan untuk pengesahan. Tapi Undang-Undang PPRT ini sudah berlangsung 20 tahun gitu ya. Jadi sehingga ini merupakan salah satu hal yang harus mereka bisa buktikan di akhir masa jabatan mereka, di mana 1 Oktober nanti sudah ada anggota parlemen yang baru. Ini merupakan salah satu pembuktian yang bisa mereka berikan kepada masyarakat. Ada nasib 5 juta pembantu rumah tangga yang bergantung dengan undang-undang ini,
dan sebagian besar ini adalah perempuan, sehingga ini merupakan bukti dari kehadiran negara dan keberpihakan negara kepada mereka. Walaupun sudah 20 tahun ya, dalam pembahasan media Indonesia sebelumnya Mas Arief, kenapa ini menjadi terlalu lama? Karena di sini ada konflik kepentingan ketika DPR sendiri juga mungkin ya anggotanya juga menggunakan profesional dari PRT begitu. Artinya di sini kan nanti akan terkena dampak dari anggaran kesejahteraan bagi mereka. Makanya ini lama begitu. Apakah Anda melihat begitu? Siapa yang tidak maksudnya ya pekerja rumah tangga itu saya yakin ada di setiap rumah anggota DPR. Betul. Mereka tidak akan bisa. Apakah karena itu sebenarnya mereka kompak kemudian udah nanti saja nanti repot sendiri mereka gitu. Kan tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada pekerja rumah tangga yang baik ya. Mereka tidak akan bisa menunaikan tugasnya dengan baik, menjaga roda-roda rumah tangga dengan baik tanpa mereka. Sehingga inilah saatnya mereka untuk bisa mengabdikan diri kepada 5 juta orang. Sebagian besar di antara perempuan. Tunjukkanlah keberpihakan dan kehadiran negara lewat keinginan mereka untuk mengesahkan undang-undang ini. Baik, kita tunggu ya. Ini tinggal 1 bulan lagi. Jika memang tidak, kita harus membahas ini lebih dalam lagi, Mas Arief. Kita kalau sama-sama. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita akan mengulas lebih jauh lagi terkait dengan jangan amputasi anggaran pendidikan kali ini, pemirsa, kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Jangan amputasi anggaran pendidikan. Usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Rabu 4 September lalu agar anggaran wajib atau mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20% didasarkan pada pendapatan negara ibarat mengamputasi anggaran pendidikan. Jika acuan anggaran pendidikan diubah menjadi berlandaskan pendapatan negara, potensi nilai anggaran pendidikan yang bakal terpangkas diperkirakan bisa mencapai sekitar 120 triliun rupiah. Sungguh sebuah kemerosotan anggaran yang luar biasa besarnya. Padahal dengan anggaran sekarang saja yang sebesar 665 triliun rupiah, masalah di sektor pendidikan masih menumpuk. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah misalnya, saat ini masih ada 60,6% bangunan SD dengan kondisi rusak. Lalu, rata-rata lama sekolah atau RLS relatif rendah, yakni 8,77 tahun alias hanya setara SMP. Begitupun gaji guru honorer masih rendah. Di tingkat pendidikan tinggi, minimnya anggaran untuk perguruan tinggi membuat uang kuliah tunggal atau UKT masih sulit terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak calon mahasiswa yang mundur akibat tidak sanggup membayar uang kuliah. Anggaran yang ada saat ini bahkan masih belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan peningkatan kualitas serta pemerataan akses pendidikan di wilayah Indonesia, terutama di wilayah terluar, terjauh, dan tertinggal atau 3T. Meskipun undang-undang mengamanatkan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, pada praktiknya sejauh ini amanat tersebut belum sepenuhnya terrealisasi. Rasio anggaran pendidikan terhadap APBN hingga 2023 tak mencapai 20%. Pada 2020, anggaran pendidikan baru mencapai 18,25%. Pada 2021 sebesar 17,21%, lalu 2022 sebesar 15,51% dan pada 2023 naik menjadi 16,45%. Baru pada 2024, anggaran pendidikan sudah sesuai porsi 20% dari APBN. Tak cuma soal rasio, realisasi anggaran juga tak menunjukkan angka yang tinggi, bahkan sempat merosot dari alokasi 624,25 triliun rupiah pada APBN 2023, realisasinya hanya 513,39 triliun rupiah atau 82,24%. 2 tahun sebelumnya, realisasi juga kurang dari 90%, yaitu 87,20% 2021 dan 77,30% pada 2022. Sementara itu, untuk 2024 realisasi diperkirakan hanya di kisaran 80%. Jika diruntut lagi lebih jauh, anggaran pendidikan yang sudah berkurang masih terus berkurang lagi lantaran dipangkas untuk dana transfer daerah yang penggunaannya sepenuhnya oleh daerah. Ini jumlahnya lebih dari separuh,
Belum lagi kementerian atau lembaga lain juga mendapat alokasi untuk sekolah kedinasan dan lainnya. Padahal itu tak seharusnya mengambil bagian dari anggaran pendidikan. Karena itu, sejatinya pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN itu yang mestinya dioptimalkan. Bukan malah mengutak-atik perhitungan basis penganggarannya. Banyak temuan soal ketidaktepatan dan ketimpangan penggunaan anggaran fungsi pendidikan pada belanja pemerintah pusat maupun transfer. Itu yang seharusnya diperbaiki, termasuk memastikan lagi komitmen yang masih rendah, terutama pemerintah daerah untuk memenuhi anggaran pendidikan. Maka kita mendesak agar DPR konsisten menolak usulan Menteri Keuangan tersebut. Jangan sampai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu mati-matian diperjuangkan itu dengan gampangnya diubah dengan alasan situasi perekonomian. Pemerintah mesti mempertimbangkan masak-masak dampak besar yang bakal diterima bangsa ini apabila anggaran pendidikan dipangkas dengan semena-mena. Seiring perkembangan teknologi dan persoalan lingkungan yang kian kompleks, ke depan Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk bisa bersaing di tataran global dan menyongsong Indonesia emas pada 2045. Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia adalah hal mutlak. Hal itu hanya bisa dicapai dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sistem pendidikan yang terjangkau oleh semua kalangan. Semua tujuan itu akan terrealisasi jika penggunaan 20% APBN untuk anggaran pendidikan betul-betul tepat sasaran dan difokuskan untuk menuntaskan persoalan-persoalan di sektor pendidikan, bukan dengan mengamputasi anggaran pendidikan. Ya pemirsa, sekali kami ingatkan untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi bersama kami terkait tema editorial pada hari ini melalui Ya, kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, sebelum kita membahas kembali bersama Dewan Redaksi Mas Arief Suditomo, kita akan bergabung terlebih dahulu dengan narasumber yang sudah tergabung melalui line telepon, pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Prof, selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi, Mbak Yohana dan selamat Mas pagi, Arief. Prof. Pagi, Bang. Ya, Prof, bagaimana Prof tanggapan Anda lihat dan mendengar usulan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mewacanakan bahwa anggaran pendidikan wajib mandatory anggaran untuk pendidikan di APBN ini akhirnya nanti ke depan usulannya adalah disesuaikan dengan besaran dari APBN itu sendiri. Ya, pertama kita harus lihat ya dari aspek konstitusi kita. Pasal 31 ayat 4 sudah jelas menyatakan bahwa anggaran pendidikan itu minimal ya, sekurang-kurangnya itu 20% dari APBN. Jadi menurut saya, siapapun pemerintahnya, siapapun menterinya, mestinya ikuti saja sih, taati aja aturan yang mengamanatkan ya konstitusi kita itu 20% anggaran pendidikan dari APBN. Jadi jangan lagi kemudian muncul wacana-wacana ya yang melakukan semacam menurut saya jadi counter gitu ya terhadap konstitusi. Yang kedua, hitungan 20% juga sebenarnya harusnya ya, kalau kita mau ideal 20% itu harus untuk biaya operasional dan investasi semata gitu. Apa biaya investasi misalnya gedung, tanah ya. Kemudian biaya operasional, keseharian seperti apa. Jangan lagi gaji guru, gaji dosen, dan nomenklatur lain di luar kebutuhan pendidikan real yang dua itu dimasukkan ke situ. Mbak Yohana, hari ini kan sebagaimana juga tahun berapa tuh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ya zaman Pak JK itu waktu itu ya 20% itu termasuk gaji guru dan gaji dosen. Nah seharusnya di luar itu ya. Belum lagi persoalan kemudian adalah
ketimpangan alokasinya gitu. 20% itu ternyata yang dikelola oleh Kemendikbud itu ya kisaran hanya 15% dari 20%. Jadi hanya 3% saja dari APBN. Jadi ini sangat timpang. Apalagi nanti kalau misalnya ya cara penghitungannya melalui skema Sri Mulyani ya makin kecil lagi gitu. Ya. Lalu Itu, Prof, Mbak. bagaimana Anda kemudian melihat kondisi pendidikan di Indonesia sekarang? Sudahkah menjadi prioritas utama mengingat bahwa sektor pendidikan ini kan sebenarnya menjadi garda terpenting ya untuk mencetak generasi-generasi menuju Indonesia emas, dan mungkinkah akan tercapai jika anggarannya cenderung mungkin akan diamputasi atau mungkin dialokasikan ke hal-hal atau program-program lain seperti itu? Ya, dengan kenyataan seperti ini saja, yang tadi saya katakan ya, Kemendikbud hanya 15% dari 20% APBN, itu juga sudah kerepotan. Apalagi misalnya nanti dikurangi atau diamputasi dengan program-program lain. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu komitmen nggak sih dengan pendidikan. Ya, tadi kan sudah jelas tuh, sifatnya itu wajib ya. Dan itu layanan dasar sifatnya pendidikan itu. Bahkan para pendiri kita itu mencantumkan dalam konstitusi itu ya kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu ada dalam pembukaan. Nah, oleh karena itu seluruh bangsa di dunia sebenarnya kalau lihat mereka maju itu ya karena memang sektor pendidikan menjadi prioritas. Salah satu juga dukungannya melalui ya proses penganggaran yang benar, yang baik terhadap pendidikan. Bukan lagi anggaran-anggaran yang sifatnya politis. Ya, yang saya maksud tadi, ya 20% terpenuhi, tapi sebetulnya unsur 20%-nya ya tidak hanya untuk biaya operasional dan investasi, ternyata untuk biaya-biaya lain. Ya, Prof. Kalau pola ini seperti ini terus, tidak akan pernah kita maju dan tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Ya, jika demikian apa Prof saran atau masukan Prof Cecep terkait dengan skema anggaran ataupun bagaimana dengan strategi untuk pendidikan di pemerintahan selanjutnya? Ya, pertama ya tegaskan, pastikan bahwa 20% itu dari anggaran APBN untuk pendidikan. Kedua, melakukan ya redistribusi kembali ya terkait dengan pembagian atau alokasi dana 20% ya untuk Kementerian Pendidikan dan kementerian lain yang memakai dana pendidikan. Batasi betul untuk kementerian-kementerian lain. Jangan sampai Kementerian Pendidikan yang mestinya 20% itu ya hanya 15% dari 20%. Nah, ini harus ada komitmen ya presiden baru tuh dengan Menteri Keuangan mungkin yang baru lagi gitu ya dengan DPR RI harus ada komitmen yang utuh terhadap pendidikan masa depan bangsa kita. Kalau tidak ya kita begini-begini aja ya, bisnis as usual, nggak akan pernah maju. Kita sudah amat tertinggal dengan bangsa-bangsa lain ya, antara lain disebabkan oleh dukungan anggaran pendidikan kita yang sangat minim dan salah dari sisi pengalokasian. Baik, terima kasih Profesor Cecep Darmawan, pengamat pendidikan untuk ulasannya bersama Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Prof, salam sehat selalu. Ya, Mas Arief, tadi ada beberapa catatan, yaitu optimalisasi alokasi anggaran ini menjadi salah satu sektor kunci ya, karena 20% aja kemarin belum teroptimalkan dengan baik begitu implementasi dan alokasinya. Bagaimana Anda melihat ini? Total anggaran yang diberi judul sebagai dedikasi kita kepada konstitusi di mana 20% itu diambil dari APBN, itu ternyata kalau kita bedah lagi hanya 15% yang menjadi anggaran yang mengucur kepada Kemendikbud. 5%? Hanya 15%. Ya, 5%-nya kemana Mas? 15% dari total. Dari 665 triliun tersebut. Ya. Kan APBN kita kurang lebih saja itu 3.000 triliun. Kalau diambil 20% berarti cuma 665 triliun. Itu besar ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, publik harus tahu bahwa dari 665 triliun yang kita akan dedikasikan buat pendidikan, itu ternyata hanya 15% yang mengucur ke Kemendikbud. Ada kurang lebih 9%
yang mengucur ke Kemenak karena di bawah Kementerian Agama ada pesantren dan lain-lain. Lalu yang bagian terbesarnya kemana Yohana? Ada 52% yang mengucur ke daerah. Nah, seringkali pemprov ini atau para gubernur ini kan 20% komitmennya adalah komitmen di APBN dan APBD. Ya, pemerintah pusat sudah menganggarkan 20%. Nah, terkadang daerah itu menggunakan 20%-nya itu lewat transfer ke daerah yang dikirim oleh pusat. Sehingga mereka tidak lagi menambahkan buat pembangunan pendidikan di provinsi masing-masing. Dan itu yang pada akhirnya membuat kita banyak sekali mendapatkan masalah-masalah pendidikan, misalnya pembangunan sarana prasarana pendidikan di daerah, atau belum lagi kita bicara soal ketimpangan mutu pendidikan dari kota-kota besar atau provinsi besar ke provinsi kecil, ada provinsi kaya, ada provinsi miskin, dan itu merupakan salah satu hal yang kita hadapi bersama. Jadi memang dalam situasi seperti ini, di saat kita menggunakan asumsi 20% itu dari APBN, bukan dari belanjanya ya, itu kita akan nanti kalau kita menggunakan asumsi yang diusulkan oleh Menteri Keuangan, kita akan memiliki sebuah risiko di mana seluruh anggaran ini akan mengecil kurang lebih sampai 130 triliun. Dan tanpa penciutan 130 triliun aja problem pendidikan kita udah banyak, Yohana. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya juga kita risikokan ke depan. Kalau nanti jumlah kementerian akan lebih banyak di pemerintahan yang baru, saya yakin ini anggaran 665 triliun akan terbagi lagi gitu untuk ke institusi-institusi yang menyatakan bahwa mereka juga ikut menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Jadi asumsi dari mana 20% itu kita dapat itu benar-benar merupakan suatu hal yang harus kita pertahankan dari APBN, bukan dari bukan dari pendapatannya saja. Nah, justru itulah yang menjadi dasar Mas Arief dari data-data dan juga fakta di lapangan ya. Ada terjadi ketimpangan, banyak anak-anak pun sekolah juga masih harus melintasi jembatan jauh di pelosok-pelosok juga tidak merata begitu. Artinya kan sebenarnya ini ada prioritas. Sama halnya kita membicarakan masalah DPR. Kalau ada prioritas kemudian menelurkan sebuah undang-undang aja mudah. Kalau tidak prioritas bisa lama. Kalau mereka mau. Nah, apalagi ketika kita bicara soal pendidikan, kalau misalnya memang mau, daerah pun kan sebenarnya juga bisa dikomando oleh pusat untuk memaksimalkan anggaran yang ada. Karena transfer itu kan sebenarnya harapannya untuk menambah potensi dan juga quality. Tapi kan pada akhirnya tidak. Dan terjadi pembiaran sekian lama. Memang itu merupakan sebuah hal yang harus dilihat oleh publik ya. Seberapa jauh calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka akan pilih akan mengalokasikan dana tambahan di APBD mereka untuk pendidikan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus dicermati oleh publik. Apakah postur anggaran dari atau policy pendidikan dari si gubernur atau calon gubernur ini akan membela atau tidak, itu akan tercermin dari visi pendidikan dia. Kalau dia berkomitmen untuk menambah atau mengalokasikan sebagian dari anggaran daerah dan menambah dari transfer pusat ke daerah, itu harus merupakan salah satu nilai tambah yang bisa menjadikan dia sebagai kandidat yang baik. Tapi kalau misalnya justru dia sudah tenang-tenang dengan transfer ke daerah yang dikirim oleh pusat untuk pendidikan, seharusnya kita berpikir ulang untuk melihat pemprov atau kepala daerah yang seperti itu. Nah, persoalannya Mas Arief, dari pantauan selama ini memang jarang ya kita menemui ada calon-calon pemimpin daerah ataupun caleg misalnya yang memang ada unsur pendidikan di dalam program-programnya seperti itu ya. Kita juga salahnya di pemilih juga ya. Banyak hal yang terlewat atau gagasan-gagasan yang terlewat hanya karena hal-hal yang terkait sama primordial, isu-isu primordial atau politik uang. Jadi itu masih merupakan salah satu hal yang kita harus kampanyekan terus. Cek platform pendidikan si calon kepala daerah tersebut, seberapa jauh dia membela isu-isu pendidikan. Kalau tidak bagus, jangan dipilih. Jangan dipilih, apalagi sebenarnya cita-cita besar kita kan harusnya Indonesia itu bisa menelurkan kebijakan pendidikan gratis, jangan sampai nggak gratis. Pendidikan masih mahal di kita, Yohana. Belum ke situ aja, ini masih mahal.
mungkin ada potensi dipotong. Baik, kita akan ulas lagi seusai jeda, pemirsa. Ya. Tetaplah bersama Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita ke penelpon Mas Arief, sedikit saja saya ingin tahu sebenarnya posisi quality pendidikan atau skor pendidikan Indonesia di dunia dibandingkan negara-negara lain itu seperti apa sih? Ya, kita tidak perlu membandingkan dengan Singapura atau Malaysia ya. Dengan Thailand atau Vietnam saja kita masih harus berjuang untuk bisa menyamakan posisi. Karena ada banyak indikator-indikator yang harus kita jelaskan pada publik, Yohana, bahwa ada indikator yang namanya PISA atau Program for International Student Assessment. Setiap negara itu punya skor dan mereka menyelenggarakan pemeringkatannya setiap 3 tahun. Dan yang terakhir adalah angka tahun 2022, di mana skor kita adalah Indonesia, untuk Indonesia ada 15 terendah dunia. 15 terendah Dan dunia. jadi posisinya adalah posisi ke-66 dari 81 negara. Jadi itu masih merupakan salah satu indikator untuk kita perjuangkan. Lalu partisipasi pendidikan tinggi kita hanya 35%. Dan ini merupakan salah satu indikator kalau bangsa ini mau menjadi bangsa mencetak generasi emas, bukan generasi cemas ya. Kita harus meningkatkan hal ini. Orang-orang yang punya akses terhadap pendidikan tinggi harus ditingkatkan. Lalu kalau dilihat Ketua Komisi 10 ya, Pak Huda menyatakan bahwa tingkat kelulusan di Indonesia adalah SMP gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus kita jadikan indikator-indikator untuk memecut kembali bagaimana political will dari bangsa ini untuk membela pendidikan. Apa sih yang harus kita lakukan untuk membela pendidikan? Ya political will. Political will itu apa? Tercermin dari apa? Dari anggaran. Kalau dari anggaran kita tidak bela, apa yang bisa kita berikan kepada publik dalam hal pembiayaan pendidikan kita? Baik, Mas Arief, ini sudah ada beberapa para penelpon yang tersambung bersama kita. Kita akan sapa dulu para penelpon kita. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Mbak Yohana Margareta dan Bung Arief Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu semangatnya. Ibu mungkin boleh singkat saja seperti apa harapan atau tanggapan Ibu terkait dengan dunia pendidikan kita. Dulu dari Malaysia malah belajar kepada kita, Mbak Yohana. Nah ini kesalahan kita ini bukan dengan anggaran pendidikannya, tapi orang-orang yang ikut campur mengorak-ngarik anggaran pendidikan ini. Nah, kalau 20% anggaran itu untuk pendidikan itu, waduh, sudah bukan main, bisa kita. Tapi kan 15% dari 20%. Padahal kita lihat lagi untuk pendidik Departemen Agama saja 9%. Nah, sekarang kita lihat dana haji itu, bukankah itu juga carut marut? Ya, tapi orang tidak berani untuk mengutak-atiknya karena berkaitan
berkaitan dengan agama. Padahal Ya. semua agama pun, bahkan kemarin Paus Fransiskus datang itu, kita ini hidup untuk melayani orang lain, bukan Baik, mencari kepentingan diri sendiri atau kelompok. Karena lihat, semua itu apapun karena bagian lain dari yang kita persoalkan ikut campur. Ada stunting Ya, ikut Ibu. campur, ada Baik. pertanahan ikut campur. Baik, Ibu Indra. Ya, kalau langsung itu Jadi Ibu mudah-mudahan. ini ya mengharapkan ada fokus dan juga prioritas untuk peningkatan pendidikan kita ya. Iya, lihat Mbak baik. Yohana, COVID Ya, itu sedikit saja Ibu. bisa dengan cepat ditangani. Ya, Karena baik. tidak ada carut-carut campur yang lainnya. Ya, Iya. baik, tidak ada intervensi begitu ya. Iya. Terima kasih Iya. Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat untuk tanggapan dan juga harapannya kali ini. Dan kita sapa penelpon kedua, ada Bapak Bion dari Mataram, NTB. Pak Bion, selamat pagi Pak Bion. Ya, selamat pagi Mbak Margareta, selamat pagi Bang Arif, selamat pagi Mas. Silakan, Baik, Pak Bion, jadi begini Bang singkat saja Margareta, harapannya. Bang Arif. Ya. Benteng konstitusi kita khususnya di bidang pendidikan diobrak-abrik oleh kepentingan kelompok politik dagang sapi. Ini mencerminkan bahwa integritas dan moralitas baik dari eksekutif maupun parlemen harus ditunjukkan kepada rakyat, bahwa pendidikan menjadi modal dasar dari proses pembangunan anak bangsa untuk bersaing global dalam tingkat sains dan teknologi. Nah, persoalannya adalah ketika bangsa kita diberikan pada anggaran pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata eksekutif memorak-morandakan bahkan memasung virali pendidikan Indonesia yang notabene anggaran akan dimainkan dalam proses politik anggaran kepentingan mereka. Itu satu. Lalu yang kedua, Mbak Margareta, Pak Arif, kita coba mengkaji secara sistemik, profesional dan melembaga bahwa tidak perlu dibesarkan institusi kementeriannya oleh Pak Prabowo ke depan. Lebih penting dirampingkan ketika hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dalam membangun republik ini, tidak penting untuk itu, supaya anggaran ini bisa tersosialisasi baik untuk pendidikan dan aspek kehidupan lainnya. Yang Baik, ketiga, Pak Bion. hukum. Sebentar dulu Mbak Margareta, sebentar dulu kita bicara bangsa ini. Lalu yang ketiga tentang hukum. Hukum politik kita di parlemen itu tidak memakai hukum yang ada di negara kita. Di sana hukum yang dianut adalah hukum politik. Jadi tidak bisa melakukan eksekusi terhadap apa yang diinginkan oleh pansus. Nah, maka itu pansus apapun yang dibentuk oleh parlemen harus segera berkoordinasi dengan tiga institusi yang ada, baik itu kepolisian, KPK maupun Jaksa Agung. Mungkin itu dulu Mbak Margareta, Ya. Bang Arif, makasih banyak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bion dari Mataram, NTB. Dan yang ketiga ada Pak Poli dari Ambon, Maluku. Selamat pagi, Pak Poli. Pak Poli. Selamat pagi, Selamat pagi. Pak Baik. Arif. Selamat pagi, Mbak Yohana. Ya, Metro. Bapak izin singkat, padat dan jelas ya Pak Poli. Seperti apa tanggapan Ya. atau harapan Anda? Silahkan Pak. Betul, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Profesor tadi sebagai narasumber pertama, itu didasarkan pada Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan sebetulnya menurut saya usang. Tapi kalau kita masih berbicara tentang 20%, itu udah dalam pasal 49 itu mengatakan Pak Arif, di dalam sistem pendidikan nasional. Jadi 20% itu pendidikan, ya kan saya mulai dulu. Pendidikan itu terdiri ada tiga unsur. Pendidik, peserta didik, dan tenaga pendidikan. Nanti 20% itu masuk di situ Pak Arif. Oleh sebab itu saya kira
pemerintah untuk 2025 harus menganalisa itu. Karena 20% itu termasuk itu Pak. Kalau Pak Arief tadi bilang dialokasikan lewat APBN dan APBD, tergantung dari pemerintah daerahnya dengan anggaran pendapatan daerah. Saya mengatakan ini karena kita sudah 38 provinsi, Pak Arief. Saya dari Indonesia Timur, provinsi kepulauan. Bagaimana saya bisa sama dengan daerah kontinental, daerah daratan, pendidikan? Bicara pendidikan, ada 3 unsur yang tadi saya kemukakan itu Pak. Pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan. 20% alokasinya seperti itu. Kalau 2025 seperti itu, maka pendidikan saya kira tidak akan target seperti itu Pak. Yang kedua Pak Arief, saya komentar bahwa Undang-Undang 22 tidak bisa dipakai lagi Pak. Harus sudah 21 tahun Pak Undang-Undang ini. Bagaimana pemerintah tidak mengakulasi sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia? Saya percaya ini dari Indonesia Timur, Pak Arief. Harus dipikirkan kalau 20% harus APBN dan APBD, Pak. Sangat berat bagi kabupaten-kabupaten yang baru, yang bupati dan kabupaten yang baru dibentuk. Terima kasih Pak Arief dan Pak Yohana. Saya dari Ambon, Indonesia Timur. Terima kasih Pak Poli dari Ambon, Maluku untuk suara dan juga aspirasinya ya. Kita akan ulas, namun sebelum kami mengulas bersama Dewan Redaksi, Mas Arief Suditomo, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Seusai jeda, Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia, masih bersama Mas Arief Suditomo. Mas Arief, tadi kita mendengarkan langsung ya, ada yang menarik dari catatan para penelpon tadi. Adanya istilah anggaran kepentingan. Nah, anggaran pendidikan jangan sampai dong diintervensi dengan menjadi anggaran kepentingan jadinya. Bagaimana tanggapan Anda Mas Arief? Sangat reflektif ya tadi, dan saya yakin bahwa publik itu tidak bodoh dan mereka pada akhirnya amat sangat jujur untuk bisa mengekspresikan apa yang bagi mereka merupakan prioritas, dan itu sebenarnya harus disinkronize dengan apa yang menjadi prioritas di DPR juga gitu ya. Sehingga kayak tadi misalnya bagaimana Ibu Indra bilang, kita ini bagi-baginya kepada institusi yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan itu terlalu banyak gitu ya. Jadi terlalu banyak bagi-bagi gitu. Mestinya Kemendikbud Ristek itu mendapatkan alokasi lebih dari 15% gitu ya. Itu kan suara publik yang harus kita dengar juga. Pak Bion misalnya, anggaran pendidikan itu jangan jadi bagian dari permainan politik baik daerah maupun pusat, atau Pak Poli di daerah tadi. Tidak semua Pemprov itu punya kekuatan yang sama ya, betul gitu ya. Tetapi ini merupakan salah satu hal yang kita harus kembalikan lagi Yohana, bahwa yang namanya mandatory spending 20% dari APBN itu adalah amanat pasal 31 ayat 4 di konstitusi. Di mana di dalamnya ada kata sekurang-kurangnya atau minimal 20%. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita jaga. Kalau memang ruang fiskal kita makin lama makin sempit, kita harus menganjurkan pada Kementerian Keuangan untuk mencari unnecessary spending yang pada dasarnya ada di tempat lain, bukan di pendidikan. Nah, terkait dengan Menkyu sendiri, tadi Mas Arief juga menyatakan bahwa kunci dari semua ini ketika ada political will. Kita melihat kiprah dari Menkyu selama ini, beliau sangat konsisten ya, dan juga tidak pernah mengutak-atik, itu bagian dari support Menkyu, Ibu Sri Mulyani. Nah, ketika saat ini Ibu Sri Mulyani mengungkap di masa-masa terakhir menjabat, dia mengungkapkan kurang lebih usulan seperti ini bisa menjadi sebuah legacy dan juga sebagai sesuatu catatan sebenarnya buruk ya untuk kiprah dan perjuangan selama ini. Apa makna sebenarnya di balik ini? Apakah ketika kita tahu Bu Sri Mulyani bertemu Pak Prabowo dan juga Wakil Menkyu kemarin, ini sebenarnya adalah curahan hati bahwa ini sudah tidak realistis lagi negara dalam situasi darurat anggaran yang memang kita harus benar-benar melihat tadi seperti yang Mas Arief bilang, hal-hal atau program-program yang mungkin akan membebani mungkin harus bisa dipikirkan kembali gitu, atau seperti apa? Ada unsur politik juga kah di situ? Kalau saya dalam situasi ini memang we have to read between the lines ya. Kita harus menginterpretasikan apa yang ada di balik pernyataan Menteri Keuangan. Apakah beliau memang ingin menunjukkan kepada publik, kepada kita semua bahwa saat ini
ruang fiskal yang tersedia buat kita untuk menjalankan sebuah penyelenggaraan pembangunan itu sudah semakin sempit dengan adanya kebijakan-kebijakan yang populis misalnya. Mungkin itu yang dimaksud. Sehingga kalau misalnya sekarang kita dipaksa untuk berdiskusi, dipaksa untuk berpikir, untuk mencari unnecessary spending yang pada dasarnya bisa kita kurangi, ya itulah yang pada akhirnya menjadi message dari Menteri Keuangan. Jadi saya merasa bahwa ini merupakan sebuah pemantik dari sebuah diskusi. Sehingga kita akan mencapai sebuah kesimpulan yang pada dasarnya membuat konstitusi kita, membuat pembelaan kita, membuat komitmen kita pada pendidikan menjadi sebuah komitmen yang firm, yang kukuh. Bahwa kalau kita menunjukkan keberpihakan, tunjukkan terlebih dahulu pada bagaimana kita melakukan penganggaran. Tidak perlu yang macam-macam. Anggarannya dulu kita jelaskan karena itulah politik. Politik itu adalah bagaimana kita menunjukkan keberpihakan, dan keberpihakan yang paling jelas yang bisa kita lakukan adalah memberikan anggaran, ya kan? Itu merupakan salah satu hal yang menunjukkan keberpihakan kita. Jadi salah satu hal yang pada akhirnya ingin kita suarakan, dan itu harus menjadi bagian dari kontrol bukan saja anggota DPR tapi publik secara keseluruhan, untuk mengingatkan kembali bahwa mandatory spending untuk pendidikan sebanyak 20% itu tidak boleh hanya diinterpretasikan, disandarkan dari pendapatannya, tapi dari total APBN. Itu yang harus kita jaga. Nah, terkait dengan situasi politik, kira-kira DPR akan memenuhi prioritas-prioritas dan juga sepaham nggak ya dengan tadi apa yang Mas Arief sampaikan? Karena kalau melihat situasi kan DPR ini agak sulit ditebak ini ya kan, maunya seperti apa, arahnya bagaimana, atau mungkin dulu, dalam tanda kutip pesanan siapa. Nah, kira-kira kalau dalam konteks pendidikan, karena kan juga DPR menjadi garda terdepan ini di ambang akhir nih, yes or no-nya, walaupun ini ada konstitusi, dia bisa mengubah apapun. Bagaimana? Apakah mungkin DPR akan mengubah? Saya melihat ya beberapa laporan di media, bagaimana sikap-sikap dari masing-masing fraksi, PKB, Nasdem, Demokrat, dan sebagian dari para wakil rakyat kita yang duduk di Komisi 10, di mana mereka bertanggung jawab sama sektor pendidikan, itu sudah menyuarakan sikap mereka. Dan cukup melegakan bahwa mereka menolak untuk mendapatkan sebuah interpretasi bahwa mandatory spending yang 20% itu akan disadarkan pada pendapatan. Karena risikonya besar. Kita akan mendapati bahwa ada kurang lebih pengurangan yang sampai 130 triliun. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita anggap sebagai sebuah aspek yang melegakan. Tetapi bukan kita untuk kita tinggalkan, bukan untuk kita anggap bahwa oke, kita serahkan kepada mereka. Kita harus kawal. Dan ini merupakan salah satu hal yang berisiko pada anak-anak kita. Ya, pesan terakhirnya seperti apa, Mas Arief? Ya, ini merupakan sebuah hal yang kita harus ingatkan. Ini adalah amanat undang-undang. Ini adalah amanat undang-undang dasar yang pada akhirnya harus menjadi bagian yang kita bela bersama. Kita lihat negara tetangga kita tidak punya natural resources, rakyatnya tidak besar, dan bisa menjadi negara maju. Israel misalnya, sebagai sebuah negara yang dikepung sana-sini, tetapi mereka punya technological advantage yang sangat-sangat tinggi. Kenapa? Karena ada riset dan pendidikan yang mereka bela. Dan banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat bagaimana negara menginvestasikan dana dan keberpihakan mereka pada pendidikan, dan mereka menuai buah yang sangat manis untuk pada akhirnya bisa dinikmati oleh rakyat dan negaranya sendiri. Baik, terima kasih Mas Arief untuk ulasannya. Semoga ini menjadi salah satu bentuk dari kampanye yang harus kita kawal bersama untuk menjaga pendidikan Indonesia lebih maju lagi. Dan pemirsa, untuk bisa bersaing secara global dan juga menyongsong Indonesia emas pada 2045, pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia adalah hal yang mutlak, dan hal itu hanya bisa dicapai dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan juga menciptakan sistem pendidikan yang terjangkau oleh semua kalangan. Penggunaan 20% APBN untuk anggaran pendidikan harus terrealisasi dan betul-betul tepat sasaran, bukan sebaliknya malah diamputasi. Sekian dulu editorial Media Indonesia kali ini. Saya Yohana Margarita undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.